Waalaikumsalam. Boleh minta waktu yang sebentar nggak, Bu? Oh ya boleh, sini masuk. Sini duduk dulu. Tumben nih Alfi kesini. Iya, Bu, sebenarnya ada yang mau aku ceritain ke Ibu. Oh, mau ada yang diceritain nih. Oke, berarti Alfi nanti sama ibu mau melakukan sesi konseling ya. Oke, sebelumnya ibu mau tanya, Alfi tahu nggak sih apa itu konseling? Ya, konseling kayak aku cerita gitu, Bu, yang ngerti sama ceritaku. Ya. Ibu sedikit jelasin ya. Jadi konseling itu adalah pemberian layanan bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien atau konseli untuk membantu memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah klien. Nah, di dalam konseling itu ada asas-asasnya. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Maksudnya itu apa? Jadi nanti kan Alfi itu bercerita sama ibu. Nah, nanti semua yang diceritakan Alfi itu akan dijaga kerahasiaannya oleh ibu. Nah, jadi jangan takut untuk bercerita ya. Nanti keluarin semuanya saja apa yang ingin Alfi ceritakan. Nah, sebelumnya kita bikin perjanjian dulu ya. Untuk sesi konseling pada kali ini kita batasi waktu selama 30 menit. Bagaimana Alfi? Ya. Apakah setuju? Setuju, Bu. Oke, untuk penjelasan ibu tadi apakah Alfi sudah paham? Paham. Ya, makasih. Oke, sekarang apa yang ingin Alfi ceritakan kepada ibu? Jadi kan sekarang aku kelas 11 ya, Bu. Terus tuh kayak tahun depan kan nanti bakalan kelas 12 terus lulus. Itu yang jadi khawatir tuh kayak takutnya nanti setelah lulus dari sini aku tuh kayak nggak bisa daftar ataupun masuk ataupun keterima ke univ dan jurusan yang aku mau, Bu. Jadi Alfi itu merasa khawatir nanti pas kelulusan itu tidak bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Ya, kalau ibu boleh tahu apa sih yang membuat Alfi itu khawatir? Sebenarnya di kelas 11 ini itu kayak ada beberapa mata pelajaran yang emang susah banget, Bu. Jadi kayak takut. Ada mata pelajaran yang susah. Iya. Lalu? Terus kayak mata pelajaran kan karena susah jadi kayak saya susah belajarnya, terus nilainya tuh turun, Bu. Oh, jadi di semester ini itu ada beberapa mata pelajaran yang nilainya turun seperti itu. Kalau ibu boleh tahu, Alfi ini jurusan apa ya? Saya jurusan IPA, Bu. Oh, jurusan IPA. Apakah semenjak awal masuk SMA, Alfi itu merasa terbebani dengan masuk jurusan IPA? Enggak, Bu, memang saya dari awal pengen masuk jurusan IPA. Terus apa kira-kira yang membuat Alfi itu merasa khawatir? Di kelas 11 ini saya kayak khawatir sama dua mata pelajaran, Bu. Pelajaran apa itu? Kimia sama matematika. Saya khawatir soalnya nilai saya turun di mata pelajaran kimia sama Kimia sama matematika ya. Kalau nilai di pelajaran yang lainnya bagaimana? nilai di pelajaran yang lainnya alhamdulillah aman, Bu. Aman sama kimia dan matematika. Oh, jadi karena nilai kimia sama matematikanya itu turun, jadi Alfi itu khawatir nggak bisa masuk ke jurusan yang Alfi pengen, yaitu jurusan farmasi seperti itu. Selain faktor nilai, selain nilai yang turun, apakah ada faktor lain yang membuat Alfi itu khawatir? Itu sih, Bu, karena nilainya turun jadi sebelumnya tuh aku selalu kayak pas ulangan kayak gitu tuh kalau ngerjain soal gitu yang dikasih sama guru tuh aku selalu kayak takut, Bu, khawatir kayak ini bener gak gitu ngerjainnya. Aku jadi kayak kurang percaya diri, terus takut selalu kayak kalau ngerjain tuh kayak ngerasa takut gitu loh, takut nilainya turun dan ternyata nilainya turun. Kalau ibu boleh luruskan, apakah Alfi ketika mengerjakan ulangan itu gugup? Iya, Bu, gugup.
saking takutnya gitu. Oke, kalau ibu boleh tahu bagaimana pola belajar Alfi sehari-hari? Biasanya aku kalau belajar itu malam hari Bu, sebelum mau tidur itu aku biasanya belajar, tapi itu enggak setiap hari. Nggak setiap hari ya. Nah, dengan pola belajar yang seperti itu, apakah Ani merasa puas dan maksimal? Belum Bu, soalnya kayak saya belum merasa puas dan belum merasa maksimal, soalnya belajarnya juga enggak setiap hari. Lalu, apa yang seharusnya Ani lakukan? Ya, mungkin saya harus belajar setiap hari dan berusaha lebih untuk belajar. Nah, ya betul sekali. Apa yang Ani katakan itu tadi benar. Jadi, belajar itu lebih baik setiap hari, walaupun cuma sebentar, katakanlah 15 menit. Kalau bisa itu belajar yang penting seperti itu ya. Ya Bu, jadi intinya saya harus belajar lebih giat gitu, merubah pola belajar saya biar konsisten. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ani udah tahu kan apa yang harus Ani lakukan. Nah, jadikan semester ini itu jadi pembelajaran untuk semester-semester selanjutnya ya, agar di semester selanjutnya itu nilainya nggak turun lagi. Nah, tetap semangat belajar ya Ani. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu udah mau mendengarkan cerita saya dan kisahnya. Iya, sama-sama. Kalau apakah ada yang mau diceritakan lagi? Ada Bu, tadi itu Ya. sini lagi. Oke ya. Besok-besok kalau Alfi mau cerita lagi boleh langsung datang aja ke sini ya. Oke Bu, mungkin makasih ya Bu udah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya izin pamit dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.